Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini semua? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik. Sudah makan siang? Udah. Ya, jadi di siang hari ini semoga kalian tidak ngantuk ya. Sekarang Insya Allah. sudah menuju jam 13.16 kali ini. Oke, silakan untuk kita memulai pembelajaran. Ada baiknya kita berdoa. Silakan, ada yang pimpin berdoa. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, ibu absen terlebih dahulu. Kelas 11 IPA 2. Adam, Aditya Rifa, Alisha Dinata, Amelia. Alhamdulillah, yang sakit ada 2 orang. Berarti ya kita doakan semoga teman kalian yang sakit segera bisa sehat kembali. Ya, mengingat sebentar lagi mau ada PAS seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ibu ingin menanya ya kepada kalian. Minggu kemarin ya, kalian masih ingat ya kita belajar tentang apa? Baby, Bu Baby. Oke, sistem pencernaan mengenai kemarin kalian mengukur ya atau Iya. menghitung BMI bagi massa indeks, kemudian menghitung lagi apa? BMR bagi massa red, dan dari tahu bagi massa red tersebut kalian membuat apa? Ya, tabel, lalu grafik, dibuat grafik, menganalisis. Setelah itu di paling akhir kalian menyusun menu makanan seimbang. Ya, seperti itu. Oke, untuk pembelajaran hari ini, untuk kompetensi dasarnya kalian berlanjut ya dari materi yang kemarin ini berhubungan. Yang pertama itu kalian nanti akan mencari tahu mengenai organ-organ apa saja yang berkaitan dalam sistem pencernaan. Kemudian sistem pencernaan itu kan organnya banyak ya. Nah, di organ-organ itu apakah ada kelenjar-kelenjar? Ya. Oke, ada kelenjar apa saja? Nanti kalian akan mencari tahu seperti itu. Ya, mencari tahu dan akan menganalisis secara berkelompok tapi tetap mengerjakannya secara mandiri seperti itu. Ya, jadi untuk pembelajaran khusus hari ini kalian hanya mencari tahu ya organ-organ apa saja, kelenjarnya apa saja, gitu ya. Terjadi pencernaan secara apa, mekanik dan kimiawi. Kimiawinya itu kalian cari tahu ya kelenjar-kelenjar itu apa saja. Seperti itu. Ya, dan nanti kalian mempresentasikan ke depan kelas ya, dan teman yang lainnya boleh menanggapi. Lalu di paling akhir ya menjalankan quiz ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, ya. Jadi silakan ibu minta kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Seperti biasa kelompoknya kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, silakan kalian berkelompok terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 3 menit dari sekarang. Yo. Oke, ibu akan tampilkan sebuah video. Nanti kalian coba berkomentar ya dan berdiskusi dengan temannya. Enak. Apa? Nah, terus tadi ada pertanyaan kan di situ, ya. Bagaimana tanggapan kalian tentang mukbang tersebut? Oke, Zaki bilang apa? Terlalu berlebihan, much ya, terlalu banyak. Terus tadi ada pertanyaan lagi. Bagaimana makanan sebanyak itu bisa tercerna di dalam? Terus apa kaitannya mukbang sama pencernaan? Iya, apa kaitannya mukbang tersebut dengan kesehatan pencernaan manusia? Gimana? Gimana menurut kalian? Tadi Zaki baru nambahin 1 ya. Oh tadi
terlalu berlebihan. Oke, ada tanggapan lain? Kalau misalnya makanannya pedas nggak baik buat lambung. Oke, kalau makanannya terlalu pedas nggak baik untuk lambung. Oke, ada orang yang toleran terhadap pedas itu ya besar, ada yang kecil gitu ya, tergantung. Tapi kira-kira menurut kalian makanan sebanyak itu tuh sehat gak sih kalau buat tubuh? Ya, dan ada kan kalau Nabi itu mengajarkan kepada kita ya bahwa makanlah sebelum kenyang, lapar berhentilah belum kenyang. Seperti itu. Jadi ketika kita mau makan gak kalap karena terlalu lapar banget, dan udah stop kalau udah mau terlalu kenyang ya udah stop. Karena kenapa? Terlalu kenyang itu ternyata gak enak. Ada gak sih di sini kalian yang pernah benar-benar ngerasa full banget? Sampai rasanya pengen muntah tapi gak bisa jalan. Bisa jalan. Gak enak ya? Sakit, pusing. Sakit, pusing, mual, gak bisa muntah. Gitu ya. Nah itu ya gak baik. Ya dalam jangka panjang juga gak terlalu bagus. Ya kalian tahu gak sih ukuran lambung kalian itu berapa? Nggak tahu. Oke. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Bagaimana sih makanan-makanan yang kalian makan itu yang terserap dalam tubuh? Coba nanti kalian ekspor seperti itu. Nah, terus setelah itu ibu meminta ya, ibu udah membawa virtual reality ya untuk perkelompok satu orang satu. Kalian akan mengamati kejadian yang ada di tubuh kita ya, seperti apa sih Ya gitu. Oh. Adit lagi berada di mana? Lagi di usus. Oh, lagi di usus halus. Oke ya, waktunya verification ya. Silakan kelompok pertama dulu yang maju ya, perwakilan boleh silakan yang share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di IGARI dalam kerja peserta tentang sistem pendanaan. Yang pertama, apa yang terjadi dalam mulut kita saat kita mengunyah makanan. Pertama, makanan akan masuk ke dalam mulut kita dan di mulut kita ada gigi. Jadi gigi berfungsi sebagai pemecah makanan dan gigi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu gigi taring, gigi seri, dan gigi geraham. Selain gigi, di bagian mulut juga ada beberapa organ yang membantu makanan untuk turun ke tahap selanjutnya, yaitu ada lidah dan kelenjar ludah. Lalu apa yang terjadi di dalam kerongkongan ketika makanan kita melewatinya? Jadi kerongkongan itu berbentuk seperti pipa yang berfungsi untuk menyalurkan makanan dari rongga mulut ke organ lambung, dan terjadi gerak peristaltik. Jadi gerak peristaltik itu adalah gerakan otot sinula dan longitudinal. Lalu apa yang terjadi di dalam lambung saat kita makan? Saat ada makanan, lalu terdapat enzim apa saja yang mengubah zat makanan di dalam lambung. Jadi setelah melalui kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah kantong makanan pada saluran pencernaan yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Di lambung terdapat enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino. Terdapat enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Lalu juga ada HCl atau asam klorida yang memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, setelah organ lambung, apa yang terjadi? Makanan yang sudah sampai di
lambung akan menuju ke yang itu usus halus. Usus halus itu terbagi menjadi 3 bagian. Usus yang pertama itu ada usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Yang pertama itu usus 12 jari. Dalam usus 12 jari itu terdapat beberapa enzim yang berfungsi sebagai mencerna makanan. Yang pertama ada amilase. Amilase itu mengubah zat tepung menjadi gula. Terus ada tripsin yang mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu ada lipase yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Terus di usus kosong terdapat antorigenase, laktase, eripsin, maltase, sakarase, peptida, dan sakrase. Yang pertama ada enterokinase mengaktifkan tripsinogen. Yang kedua ada laktase yang mengubah laktosa menjadi glukosa. Lalu ada eripsin yang mengubah pepton menjadi asam amino. Yang keempat ada maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Disakarase yang mengubah disakarida menjadi monosakarida. Yang keenam ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Yang ketujuh ada yang terakhir, enzim terakhir ada sukrase mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu selanjutnya di usus terakhir yaitu usus penyerapan. Di usus penyerapan terdapat lekukan atau yang disebut villi atau disebut juga joget usus. Fungsi villi ini yaitu memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan zat makanan lebih sempurna. Terus juga ada beberapa zat makanan yang diserap oleh kapiler yang ada di dalam villi, yaitu ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral dan air. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita beri tepuk tangan untuk Yaser. Oke, yuk selanjutnya tadi Yaser baru sampai lambung ya. Berarti organ yang kedua, hati dan sebagainya itu belum. Oke. Selanjutnya presentator yang kedua Michelle. Yuk segera Michelle ke depan. Nah, terjadi pencernaan kimiawi di usus halus. Nah, usus halus itu terbagi ada namanya duodenum, terus sama ileum. Nah, dalam ada duodenum usus 12 jari. Dalam usus 12 jari akan tersekresi enzim dari pankreas menghasilkan enzim amilase, tripsin, dan lipase. Enzim amilase fungsinya untuk mengubah zat tepung menjadi gula. Terus tripsinogen fungsinya diaktifkan oleh enzim anterokinase menjadi tripsin. Terus tripsin fungsinya mengubah protein menjadi peptida dan asam amino. Lalu fungsi lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Cairan yang kedua untuk mengemulsikan lemak oleh atau empedu. Nah, lalu ada usus kosong. Usus kosong terdapat enzim-enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pada diri usus. Fungsinya enzim yang pada usus kosong ada enterokinase mengaktifkan tripsinogen, laktase mengubah laktosa menjadi glukosa, eripsin mengubah pepton menjadi asam amino, maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, disakrase mengubah disakrida menjadi monosakarida. Terus ada peptidase mengubah polipeptida menjadi asam amino. Lalu ada sukrase yang mencerna sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lalu terdapat usus penyerapan. Terdapat banyak lipatan atau lempar yang disebut villi atau jonjol usus. Fungsinya villi memperluas permukaan usus sehingga proses penyerapan makanan akan lebih sempurna. Terus ada zat makanan oleh kapiler dalam villi
diangkut menuju hati ada glukosa, protein, vitamin B dan C, mineral, dan air. Terus ada yang diangkut melalui pembuluh getah bening, limfa, yaitu zat makanan berupa asam lemak, gliserol, vitamin A, D, E, dan K. Lalu turun ke usus besar atau kolon. Fungsi yang usus besar adalah membentuk massa feses kotoran, terus lalu mengatur kadar air, garam, mineral, dan zat berguna yang tersisa pada feses. Lalu tempat terjadi pembusukan sisa makanan menjadi feses oleh bakteri Escherichia coli. Nah, setelah membusuk turun ke anus. Bagian akhir usus besar disebut rektum atau di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Kontraksi rektum dapat menyebabkan refleks gastrokolik yang dapat dilakukan secara sadar dan otot pencernaan akan berkontraksi sehingga feses terdorong keluar. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, lagi batuk-batuk tetap mau presentasi, kita beri tepuk tangan untuk Michelle. Oke, kita mau memberi kesimpulan dari pembelajaran kita. Makanan Makanan yang kita makan, kenapa? di ada tubuh yang pertama lewat imun dulu Oke. melalui proses kimiawi yang terjadi Oke. melalui Oke. kemudian lewat ke rongsokan dan didorong oleh gerakan peristaltik, Oke. kemudian didorong sampai lambung. Nah, di lambung juga terjadi proses pencernaan mekanik, yaitu dengan otot lambung, dan yang pastinya dengan kimiawi karena terdapat enzim seperti aktif segala macam. Kemudian ketika makanan udah halus dimasukin lagi ke proses halus buat diserap sari-sarinya gitu, dan itu dimasukin ke proses besar buat dimasukin ditampung di rektum dan dikeluarkan ke anus. Ya, saatnya kita udah sampai di penghujung ya. Silakan kalian buka handphone kalian. Ibu akan memberikan kuis ya. Oke, ini kalau dilihat ya pencapaian kelas ini masih banyak yang salah dibandingkan yang benarnya ya. Jadi ini karena materi sistem pencernaan ini kompleks ya kan. Jadi kalian ya, jadi nanti pembelajaran untuk ulangan kalian boleh dibaca, dicicil-cicil ya. Dan harus latihan soal, sering-sering latihan soal seperti itu. Oke, di sini dilihat nilai yang paling nggak ada yang betul semua. Yang betul 2, salahnya 1. Kebanyakan seperti itu. Ya, salahnya kebanyakan di nomor yang ini, proses pencernaan yang berlangsung di mulut secara kimiawi dan mekanik dengan enzim sebagai katalisatornya. Di mulut, ya zat yang diubah dengan perantara enzim yaitu apa jawabannya? Harusnya karbohidrat. Tapi banyaknya yang jawabnya glukosa. Ya, glukosa itu awalnya dari karbohidrat. Paham nggak? Jadi amilum diubah menjadi maltosa. Ya, maltosa itu dia masuknya monosakarida. Seperti itu. Ya, jadi belum ada nih yang dapat reward dari ibu dari kuis ini. Tapi ibu tadi menilai dari kelompok yang aktif mengerjakan gitu ya sampai akhir ya. Ada lagi kelompok 6. Oke, kita beri Oke, silakan ini biasa perwakilan aja. Makan pasti. Nah, ini reward dari ibu, nanti ibu kasih hari Senin. Boleh dibaca? Kupon snack mas. Ya, oke. Oke, gimana pembelajaran hari ini? Cukup Seru, Bu. menyenangkan? Ya. Oke, ibu senang kalau kalian senang ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.